Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiza Afdelia akan mempresentasikan rancangan artikel saya. Judul artikel saya yaitu Analisis Wacana Kritis pada Tajuk Opini di Surat Kabar Kompas. Poin pertama dalam artikel ini adalah abstrak. Abstrak disebut juga ringkasan isi artikel. Pada abstrak ini terdapat tujuan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan hasil penelitian secara ringkas. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan sikap dan pandangan surat kabar terhadap pendapat-pendapat yang dibuat oleh seseorang yang diwujudkan dalam wacana bertajuk opini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode pustaka dan metode simak. Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan dan metode partisipatif. Hasil penelitiannya yaitu dalam bingkai yang mendukung pada tulisan dari Azyumardi Azra, ketakwaan hendaknya dapat dicapai dalam bulan Ramadan yang penuh berkah dengan selalu mengerjakan amal kebaikan baik yang wajib maupun yang sunnah, juga dengan memperbaiki diri terus-menerus. Poin kedua adalah pendahuluan. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ucapan atau tuturan. Wacana dipadankan dengan istilah discourse dalam bahasa Inggris dan le discours dalam bahasa Prancis. Kata wacana biasanya digunakan oleh berbagai macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, hingga sastra. Wacana merupakan komunikasi secara lisan maupun tulisan yang dapat dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, kategori yang dapat di dalamnya seperti sebuah organisasi atau representasi dari sebuah pengalaman. Secara umum, surat kabar memberitakan kejadian terbaru yang terjadi dalam masyarakat. Dalam surat kabar, pembaca akan menemui berbagai jenis tulisan. Setiap informasi yang ditulis dalam surat kabar itu bersifat faktual. Jenis tulisan tersebut antara lain opini, tajuk, rubrik, pojok, kolom, iklan, dan berbagai jenis tulisan lainnya. Penelitian ini membahas analisis wacana kritis pada opini di surat kabar Kompas. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sikap pandang surat kabar terhadap pendapat-pendapat yang dibuat oleh seseorang yang diwujudkan dalam wacana bertajuk opini. Bahasa yang dianalisis bukan mendeskripsikan aspek bahasa saja, melainkan menghubungkan dengan konteks. Konteks dalam hal ini maksudnya bahasa digunakan untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Poin ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kritis. Pendekatan ini berfokus pada wacana sebagai power atau menganggap wacana sebagai suatu cerminan dari relasi dalam manusia. Data penelitian ini menggunakan metode pustaka, yakni menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, penulis mengamati setiap rubrik tajuk pada surat kabar yang terbit pada tanggal 12 April 2021. Data penelitian berupa penggalan kalimat-kalimat opini dalam tajuk informasi pada surat kabar Kompas. Metode analisis data menggunakan metode padan dan metode partisipatif. Metode yang digunakan dalam rangka mengurai konteks wacana pada surat kabar Kompas yaitu metode padan. Teknik dasar yang dipakai yakni teknik pilah unsur penentu dengan daya pilah pragmatis. Metode partisipatif yaitu mengungkap sikap surat kabar Kompas terhadap pemahaman konteks wacana. Metode ini menggunakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dikerjakan melalui penempatan diri sebagai partisipan dalam proses transformasi sosial. Poin keempat yaitu hasil penelitian. Pada bagian hasil dan pembahasan akan dijelaskan analisis wacana kritis terhadap opini, yaitu informasi atau artikel yang ditulis oleh seseorang dalam surat kabar berita berbahasa Indonesia.
Analisis wacana meliputi dua hal, yaitu dengan bingkai mengkritisi informasi dan bingkai mendukung informasi atau artikel yang ditulis oleh seseorang dalam surat kabar berita. Menurut Subagio, dalam praktek media massa, bingkai adalah transformasi ideologi, visi, atau kesetujuan lembaga media yang sangat kelihatan terungkap dalam struktur dan pemakaian bentuk-bentuk ungkapan bahasa pada wacana tajuk. Yang pertama yaitu bingkai mendukung berita. Bingkai mendukung berita adalah sebuah sikap dan pandangan koran yang menyetujui atau mendukung informasi atau surat kabar yang dipublikasikan. Dukungan tersebut mengacu kepada artikel yang diedarkan oleh Kompas tanggal 12 April 2021 pada bagian opini. Artikel tersebut membahas tentang puasa mencapai takwa dan berkah yang ditulis oleh Azyumardi Azra, Profesor UIN Jakarta. Dalam bingkai mendukung berita dapat diamati ada 5 opini. Ya, yang pertama yaitu ketakwaan mesti holistik dan komprehensif. Hanya dengan begitu orang beriman dan berislam dapat mengaktualisasikan islamisitasnya. Maksudnya, ketakwaan seseorang itu mestilah sungguh-sungguh dan suci serta sesuai dengan tuntutan agama, sehingga orang-orang yang beriman dan beragama Islam mampu mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya di dalam dirinya. Bingkai informasi yang mendukung adalah di dalam kata ketakwaan, holistik, dan komprehensif. Orang beriman, berislam dapat mengaktualisasikan islamisitasnya. Yang kedua yaitu orang beriman seharusnya takwa tidak hanya ketika sedang beribadah di masjid, tetapi juga ketika berada di jalan raya, di pasar, di kampus, di kantor, dan seterusnya. Maksudnya, seseorang yang memiliki iman haruslah menerapkan keimanannya di mana saja dan kapan saja, bisa saja dengan membiasakan setiap harinya dalam hal-hal kecil, seperti membaca basmalah ketika ingin melakukan sesuatu. Bingkai informasi yang mendukung adalah orang beriman seharusnya bertakwa tidak hanya ketika sedang beribadah di masjid. Yang ketiga, sebab itu kesempatan ibadah puasa Ramadan mesti dijadikan momentum melakukan evaluasi diri guna membangun islamisitas holistik. Maksudnya, dalam bulan Ramadan yang mulia haruslah setiap pribadi mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama sebelum Ramadan. Hal itu dilakukan agar setelah Ramadan diri setiap masing-masing kita berubah ke arah yang lebih baik. Dengan mengoreksi itu, kita dapat mewujudkan Islam yang suci dan terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Bingkai informasi yang mendukung adalah kesempatan ibadah puasa mesti dijadikan momentum melakukan evaluasi diri dan membangun islamisitas holistik. Yang keempat, solidaritas sosial mesti diwujudkan pula dalam bentuk lebih luas, yang tetap memiliki makna penting bagi penguatan jejaring sosial dan kemaslahatan manusia. Maksudnya, Islam adalah agama kasih sayang. Dengan adanya Islam, kita diajarkan untuk saling menyayangi sesama umat manusia, terlebih lagi kepada orang yang sangat membutuhkan. Umat Islam haruslah saling menolong, karena untuk berhubungan baik dengan Allah, maka kita juga harus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Bingkai informasi yang mendukung adalah solidaritas mesti diwujudkan dalam bentuk lebih luas. Yang kelima, jika ini dapat diwujudkan, ibadah puasa bisa jadi lebih fungsional dalam berbagai aspek kehidupan pribadi para warga dan pemimpin. Ibadah puasa terhindar dari sekedar kerutinan tahunan. Maksudnya, keberkahan dalam menjalankan puasa Ramadan menghasilkan efek yang sangat baik bagi diri sendiri. Terjalinnya hubungan baik dengan sesama manusia dapat meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dalam berbagai aspek juga akan membaik, bukan hanya menahan rasa haus dan lapar saja, tetapi banyak sekali hikmah yang didapat di baliknya. Bingkai informasi yang mendukung adalah jika diwujudkan, ibadah puasa bisa jadi lebih fungsional. Kedua yaitu bingkai yang mengkritisi informasi. Bingkai yang mengkritisi informasi yaitu suatu sikap dan pandangan surat kabar yang tidak setuju atau mengkritisi terhadap berita pada surat kabar. Kritikan tersebut mengacu pada artikel yang diedarkan oleh Kompas tanggal 12 April 2021 di bagian opini.
Artikel tersebut membahas tentang puasa mencapai takwa dan berkah yang ditulis oleh Azumardi Azra. Dalam tajuk surat informasi yang menjadi sumber data ditemukan tajuk dengan bingkai mengkritisi tulisan artikel. Dalam bingkai mengkritisi informasi ini didapatkan 4 data. Yang poin pertama yaitu tetapi jelas pandemi ini belum berakhir. Bagian yang mengkritisi adalah bagaimanapun orang-orang berusaha untuk bangkit kembali akibat keterpurukan ekonomi oleh pandemi, berusaha kembali normal. Pandemi belum berakhir secara utuh. Yang kedua, takwa tidak cukup terwujud hanya ketika orang beriman sedang beribadah pokok, juga terjewantah dalam amal perbuatan baik yang menurut Islam adalah ibadah pengabdian kepada Tuhan. Bagian yang mengkritisi adalah dalam mewujudkan ketakwaan seseorang harus melakukan hal-hal baik yang banyak di luar ibadah pokoknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka terwujudlah hablum minallah dan hablum minannasnya. Yang ketiga, masih merajalelanya berbagai pelanggaran ajaran agama, ketentuan hukum seperti kriminalitas, maksiat, kekerasan, dan korupsi, mengindikasikan aktualisasi ketakwaan belum holistik dan komprehensif. Bagian yang mengkritisi adalah masih banyaknya terjadi kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap rasa kemanusiaan. Seseorang menjadikan usaha untuk mewujudkan ketakwaan tersebut sulit untuk dilakukan. Yang keempat, rakyat rindu pemimpin amanah yang memegang teguh kepercayaan rakyat, bukan sebaliknya mengkhianati amanah dengan melanggar hukum negara, ajaran agama, dan kepatutan kemanusiaan. Bagian yang mengkritisi adalah pemimpin-pemimpin yang melanggar amanah yang dipercayakan kepadanya menjadikan para umatnya tidak memiliki contoh yang patut untuk ditiru. Apalagi di zaman sekarang bisa dilihat sendiri bagaimana perlakuan pemimpin terhadap rakyatnya. Kesimpulan dari hasil isi penelitian artikel ini adalah dalam bingkai yang mendukung pada tulisan dari Azumardi Azra, Profesor UIN Jakarta, ketakwaan hendaknya dapat dicapai dalam bulan Ramadan yang penuh berkah dengan selalu mengerjakan amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, juga dengan memperbaiki diri terus-menerus. Bagian yang mengkritisi dari artikel yang ditulis oleh Azumardi Azra adalah ketakwaan tidak hanya cukup dilakukan dengan mengerjakan yang pokok-pokok saja, tetapi juga dengan banyak melakukan hal-hal baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentase rancangan artikel saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.